Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berada di podcast autentik, pemimpin autentik, di mana kita akan membicarakan salah tema-tema yang berkaitan dengan kepemimpinan autentik, baik secara teori maupun secara praktek. Tetapi kali ini saya membahaskan berdasarkan case by case, ya, di mana salah satu tema yang akan kita bahas itu bagaimana cara kita menerapkan standar, ya, standar etika untuk meningkatkan suatu kepatuhan, untuk meningkatkan suatu disiplin, untuk meningkatkan atau menggerakkan suatu sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, sehingga kita diperlukan pemimpin yang otentik, di mana ketika kita berada di dalam suatu organisasi dan kita adalah menjadi seorang pemimpin, maka di situ ada namanya etika. Etika itu bisa yang tertulis maupun etika yang tidak tertulis. Etika yang bersifat tertulis itu umumnya bersifat code of conduct. Bisa saja itu menjadi suatu peraturan di dalam suatu organisasi tersebut, bisa juga itu bisa menjadi suatu hal yang memang ditetapkan secara bersama atau membawa apa suatu yang bersifat konsensus. Tetapi selain itu, etika juga berkaitan dengan sesuatu yang memang tidak tertulis. Kita akan diskusikan sesuatu dua hal tersebut dengan pendekatan yang kepemimpinan autentik, yaitu dengan model berkaitan dengan maaf. Kenapa ini maaf? Pada dasarnya etika itu kan berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan penegakan kedisiplinan, berkaitan dengan adanya standar, ya, adanya standar-standar tertentu, maka kita harus selalu mengutamakan kata maaf. Maaf, misalnya berkaitan dengan etika, ketika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak buah kita atau beberapa anak buah kita, jangan lupa seorang pemimpin adalah pertama itu mengutamakan kata maaf. Ya kan? Ketika melakukan teguran itu juga melakukan kata maaf, ketika juga melakukan suatu misalnya punishment itu juga harus mengutamakan kenapa maaf. Maaf itu filosofinya bukan berarti kita sebagai pemimpin adalah melakukan suatu kesalahan, tidak, tetapi sebagai pemimpin kita adalah orang yang bertanggung jawab sehingga kita adalah pertama kali yang melakukan maaf. Ketika terjadi suatu pelanggaran misalnya atau berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang ingin melakukan apa istilahnya sudah melakukan korupsi, sudah melakukan suap dan lain sebagainya kepada saya, misalnya kepada pemimpin itu, maka jangan lupa katakan maaf. Maaf saya menegakkan etika, maaf saya menjalankan etika sehingga saya tidak bisa menerima suap tersebut, saya tidak bisa melakukan korupsi tersebut. Dengan demikian kata maaf itu akan menjadi suatu peredam, ya, akan menjadi suatu peredam yang sangat efektif untuk mampu meraih emosi dari orang yang akan mencoba menyuap kita ataupun orang yang membujuk kita untuk melakukan korupsi. Itu dari kata maaf. Kemudian strategi yang kedua ketika kita berkaitan dengan untuk menerapkan standar etika yang sangat tinggi, itu kita harus selalu ada argumentasi. Seorang pemimpin otentik itu harus selalu memiliki argumentasi yang tinggi, memiliki argumentasi yang banyak, memberikan argumen-argumen sehingga dia bukan hanya pemimpin yang hanya omong doang, hanya sekedar memberikan tugas, hanya memberikan apa namanya yang kita disebut arahan-arahan tanpa kejelasan, hanya bisa marah-marah dan lain sebagainya. Dengan memberikan arahan tersebut, maka ada rasionalitas di situ, ada logika di situ, ada dalih di situ. Jadi orang akan mudah memahami. Dengan orang akan mudah memahami, maka karena maka mereka akan semakin tersadarkan sehingga awareness, tingkat kesadaran untuk menegakkan etika juga itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Langkah yang ketiga ketika kita berusaha untuk menegakkan etika dalam kepemimpinan autentik adalah kita bagaimana melakukan akuisisi. Akuisisi itu dalam hal ini ketika mencoba misalnya, ya, mencoba terjadinya suatu upaya pelanggaran etika, maka seorang pemimpin harus berusaha andil di situ, harus turun tangan, harus berusaha memberikan solusi, bukan hanya solusi jangka pendek semata, tetapi solusi yang bersifat jangka panjang.
Dengan demikian, orang itu akan menganggap bahwa kita adalah problem solver yang baik. Dengan demikian kita juga akan dilihat sebagai seseorang pemimpin yang mampu mampu selalu memberikan terobosan. Akuisisi itu berarti harus selalu memberikan alternatif, harus selalu memberikan jalan lain, harus selalu berpikir bahwa banyak jalan menuju Roma, sehingga sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin autentik itu tidak hanya muter-muter pada ruang lingkup yang sama itu-itu saja, tetapi lebih mengarah bagaimana dia memberikan suatu gambaran yang luas tentang apa yang terjadi. Hal yang keempat yang berkaitan dengan ketika untuk menegakkan standar etika yang tinggi di dalam suatu organisasi, pemimpin itu harus bersifat fundamen. Kenapa itu fundamen? Fundamen itu berkaitan dengan fundamental. Jadi dia harus memiliki kekokohan, harus memiliki fondasi yang kuat. Dalam hal ini, seorang pemimpin itu harus selalu percaya diri. Ketika terjadinya suap, ketika terjadinya korupsi, atau pelanggaran etika yang lain yang bisa merusak perusahaan, yang merusak karir seseorang, dan lain sebagainya, maka yang diutamakan adalah bagaimana dia menegakkan moral. Moral itu bukan hanya berkaitan dengan agama, bukan hanya dengan spiritual semata, tetapi moral itu adalah bagaimana dia juga mampu membangun ambisi-ambisi ke depan, sehingga dia tidak mudah jatuh, sehingga dia tidak mudah terbuai dengan godaan yang bersifat duniawi ataupun godaan-godaan yang istilahnya itu menjadi suatu jebakan. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana upaya untuk membangun fundamental dalam sebuah tim, dalam sebuah korporat, dalam sebuah organisasi itu adalah menjadi tanggung jawab dari si pemimpin autentik tersebut. Jika tidak, maka fundamental itu maka bisa saja akan mudah goyang dan korporasi ataupun organisasi pun akan mudah hancur karena bagaimanapun untuk menegakkan etika adalah fundamentalnya itu harus kokoh. Fundamental yang kokoh misalnya seorang pemimpin rajin misalnya melaksanakan misalnya doa bersama di hari Jumat, tidak ada masalah dengan yasinan, mengingatkan misalnya mengundang ustadz untuk selalu mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Itu kan pendekatan yang bersifat spiritual. Kemudian ketika orang yang non mungkin diperbolehkan untuk melaksanakan doa bersama dan lain sebagainya. Fundamental yang bersifat spiritual harus terus digali. Mengingatkan misalnya anak buah ataupun karyawan untuk sholat, gitu kan, untuk selalu menjaga integritas dan lain sebagainya. Jadi bersifat briefing-briefing yang bersifat spiritual itu harus diingatkan. Kenapa? Ini filosofinya itu dari filosofi sholat Jumat. Kenapa yang di sholat Jumat itu yang diundang laki-laki dan apa yang diucapkan oleh khotib itu kebanyakan sama, meningkatkan ketakwaan, ya kan, meningkatkan keimanan, itu mencegah kemungkaran dan lain sebagainya. Kan ungkapannya kan sama seperti itu. Kenapa? Sama seperti dalam hal etika, yang dalam hal untuk menerapkan etika dalam standar standar yang tinggi itu diperlukan juga bagaimana seorang pemimpin itu selalu mengingatkan kepada anak buahnya, mengingatkan kepada karyawannya untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip moralitas yang tinggi, untuk menegakkan etika-etika yang asli. Itu harus selalu diingatkan, apalagi karyawannya itu lelaki. Dengan demikian, fundamental itu akan terus kokoh. Sama seperti orang itu kan beragama, yaitu kan kita sebagai orang Islam itu sholat, kan kita akan mengingatkan terus-menerus bahwa Allah itu maha kuasa dan lain sebagainya, hingga terus menerus menerus ingat dan kita akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira itu adalah bagaimana penjelasan pemimpin autentik itu harus selalu mengucapkan kata maaf, ya kan, harus berargumentasi yang baik untuk menegakkan akuisisi, selalu akuisisi turun tangan dan membangun fundamental untuk menerapkan standar etika yang tinggi. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan bagaimana menjadi pemimpin yang otentik. Sekian saja, jangan lupa follow akun YouTube saya 100% Authentic ID bersama Andika Hendra Mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.